alhamdulillah Ibu sudah SK-nya sudah keluar. Jadi kami yang 13 sudah berapat, sudah menambah kebutuhan kami. Sekarang ada 22. Jadi tambahnya 9 gitu ya, tambah 22. Dan saya sekarang tidak koordinator MPK sama tablet lagi ya, karena pengkaderan saya sudah selesai. Cuma kurang satu, saya lupa. Saya di Jogja pertama mengenal Aisyah. Saya dulu datang ke Jogja itu pikiran saya Aisyah itu ya rame gitulah ya, kegiatan di mana-mana. Karena saya di Banjarnegara kan situ itu ya. Tapi saya datang ke sini, saya kira Aisyah di mana? Itu Lorel keluar kali loh. Lorel itu utara stasiun Tugu, sebelah barat kali Code gitu ya. Itu di kampung teman saya juga ada Aisyah. Saya belanja masih ibu muda ke pasar. Saat itu belum ada yang berjilbab ke pasar ya, sehingga mungkin hanya ibu Aisyah jual beliau itu jualan peralatan dari kayu rumah tangga itu. Begitu saya lihat saya beli pakai kerudung, terus saya ditanya, oh dia nggak pulang ya Aisyah itu. Nama saya saja diberi oleh Muhammadiyah. Jadi pas 40 tahun Muhammadiyah, ibu saya melahirkan. Nah ada 18 November. Jadi saya kemarin 18 November pas 70 tahun usia saya. Tapi pernah Muhammadiyah ganti miladnya tidak Muhammadiyah, tapi Hijriah kan pernah ya. Jadi kalau milad itu tidak 18 November ya, sungkahan, tapi 8 Dzulhijjah. Jadi saya nggak ikut baca. Jadi makanya saya juga Aisyah akhirnya diajak jadi pengurus. Tapi saya masih kecil saat itu karena suami saya jadi begitu saya selesai kuliah, kemudian suami saya pokoknya sekarang sepakat siapa yang bekerja gitulah ya. Saya bekerja berarti ada di rumah atau ada pekerja saya di rumah. Bisa ini ya saya tak terima saya di rumah. Sampai anak saya paling kecil masuk TK saya harus minum. Meskipun dengan ya beda ya dengan yang biasanya kemana-mana di rumah terus, tapi saya nikmati. Jadi paling kecil masuk TK itu saja saya titipkan untuk ke penjaga TK-nya di masjid, baru saya ngajar pulang gitulah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah suami sudah tidak perlu musyawarah lagi lah kalau kita kepentingan Aisyah apa gitu ya. Saya baru setelah itu pulang saya masuk saya besok karena musyawarahnya sudah awal kan, jadi nggak izin tapi musyawarah gitu kan. Nanti setelah diputuskan terus saya baru bilang masih soal sebentar ini masih soal ini mungkin ada acara di Malang jadi nggak pakai izin dulu. Sudah musyawarah awal. Ibu yang saya mohon maaf. Jadi mungkin terus misal saya terus terang ada misinformasi yang saya siapkan. Saya nanti mohon maaf beda ya generasi baby boomer. Saya itu masuk generasi baby boomer. Mas Asmuli tampilan PPT-nya aja beda kan ya. Tapi insya Allah ini juga saya buat sendiri gitu. Buat sendiri ya jadi karena saya kan mau mulai ini tapi yang karena kan ini mau mengakhiri ya insya Allah husnul khotimah insya Allah husnul khotimah ini. Jadi tapi kan kemudian jelas itu pasti kemajuan sudah demikian tapi kesaksian tadi ya. Jadi yang eksternal itu kan kesaksian dari Pak Kesra itu ya, Pak Muhammad Soleh itu kan sudah kita kan menunjukkan bahwa posisi Aisyah di Kota Malang itu sudah diakui secara yuridis oleh pemerintah Kota Malang. Itu kan posisi yang
dia Malaysia menurut pemerintah itu hebat ya, lagi berapa miliar ya ketika COVID itu digelontorkan, dan nggak pernah mikir gitu kan ya, nggak pernah mikir akan dapat penghargaan atau enggak gitulah ya, tapi itu semuanya karena ikhlas. Katanya Pak tadi nyanyi soalnya Pak Iwan Ahada itu ya, jadi mantan direktur Ma'arifin, dia punya nyanyian, tapi nadanya nada sholawatan itu ya. Cirine wong Muhammad dia niat ikhlas tur amanah, oke amal ora bekah, ugi cirine Aisyah. Kulon kali, begitu datang di situ suruh pimpin tetangga butuh bukan PKN ya, selapangan gitu ya. Ya, tapi suruh pimpin pengajian itu disodori saudari ribaan gitu ya. Saya makan enggak. Padahal untuk saya dulu itu ketika masa kecil simbah saya di desa, Pak Lek ibu saya itu punya pesantren tahfiz, saya misalkan di Wonosobo itu Asy'ariyah. Jadi kalau libur saya dikirim ke desa sama simbah saya Muhammadiyah. Mbak saya Muhammadiyah tapi adiknya NU. Jadi satu keluarga itu udah Muhammadiyah dan NU. Jadi kalau tetangganya mau Muhammadinu, saya itu sering disebut Muhammadinu. Kalau mimposo saja dianggap NU itu beda. Nah, jadi untuk saya dulu dengar itu ya saya disadari itu ngerti, tapi kemudian saya jelaskan, ya. Akhirnya apa? Saya ya lama-lama buat sholawatan gitu ya, tapi sholawat yang maksur gitulah ya. Kalau misalnya, ya ini kan beda ya, jadi ada. Kebetulan Pak Lek saya di Malang Pak Lek saya sudah almarhum kemarin COVID ya Allah. Boleh itu juga. Pak Mbak boleh itu sudah wafat. Saya ketika boleh sentuh saya soal kata dia, tapi ketika Pak Lek saya ingat kami teman-teman ibu di fasilitasi Zoom ya. Sebelumnya baru rawuh ke Jogja gitu ya, baru rawuh ke Jogja rasa-rasa biasanya tidak kemana-mana dengan boleh, tapi dia berhenti di umum di cerita. Katanya kok mesaknya tidak menjadi lakukan sani, konsul beneran salah. Nah, jadi pas mantu beliau itu kan ada sholawatan juga, tapi kemudian jadi yang kan ada sholatullah ya ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat wa min hamil wa min ummat istajib do'ana ya Allah. Tadi kan istajib do'ana itu kan doa kan, kalau doa bukan di ahlil badri, karena sudah ahlul badri kan pahlawan ya, syahid gitu kan. Tapi kenapa harus ya itu bedanya, tapi kita nggak perlu mempersoalkan ya. Tapi karena menghadapi seperti itu sehingga saya kalau ngaji saya ajak senandung gitu kan, karena masa kecil saya diajari Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadi sampai sana. Ternyata ibu pintar semua loh. Enggak, memang ini masalah, bukan masalah, tapi hal-hal yang dihadapi. Saya pernah ketika ke Makassar, ibu-ibu ada acara ya di Makassar, kemudian mereka menyampaikan pengajian kita itu pengajian Aisyah kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Gitu kan? Karena nggak baca-baca. Loh, ibu kalau ngaji yang dibaca apa? Masa nggak baca-baca? Yang nggak baca-baca, harusnya baca-baca. Kan? Saya
itu yang ngajar, Nyai Aisyah, setiap hari ngaji tuh, jam 2 sampai jam 4. Pengajiannya a'udzu nyuwun pangreksa kula billahi dumateng Gusti Allah minasyaitani saking pangrinipun setan ar-rajim ingkang dipun tepihaken saking rahmatipun Gusti Allah. Nah, jadi diterjemahkan satu persatu. Nah, itu kan baca. Jemaahnya banyak yang jualan dari pasar tutup mau ngaji ke Aisyah, yang dari kantor nggak pulang dulu langsung ke gedung Aisyah. Nah, apa? Karena mereka bacanya apa? Ya itu. Terus saya baca itu kok. Kok semuanya pintar satu gedung itu. Berarti ibu tahu nggak ibu artinya? Nggak tahu. Nah, sudah kita harus ngaji gimana itu as-sunnah al-maqlad. Baik, ini dia saya ini interpositioning ya, internal ini mana? Baik, 5 menit lagi. Bukan membuat diisi deh, saya hanya ingin tahu saja berapa cabangnya. 6. Rantingnya berapa? 61. Luar biasa. Kalau satu cabang ada 5 pengajian, gitu? Ada 30. Satu ranting, nah, ada berapa pengajian? 2 pengajian misalnya ya, sudah 122. Berarti sudah 150. Karena kemarin kita dapat penghargaan tanggal berapa besok penghargaan dari BKKBN tentang gizi. Apa yang dilakukan? Saya bilang pengaji manusia itu kan juga isinya antara lain kan juga tentang gizi. Perspektif Islam berkemajuan. Berapa jumlahnya? Hanya majelis taklim tak benar datanya. Saya hitung saja 9.000 cabang kali 5, ya kan? Sudah 45.000. Satu ranting kali berapa? Hanya dapat 50.000 saja ya. Nah, ini kan data. Insya Allah itu ini. Jadi ideologinya jelas. Islam berkemajuan. Paham Islam Tajin Muhammadiyah. Saya kemarin menjelaskan menopo RPB, Risalah Perempuan Berkemajuan. Saya tanya Pak Askuri, Ibu Askuri badai poso sunat izin Bapak mboten. Semua ibu-ibu jawabnya apa? Izin. Itu kan suka itu saya menurut saya juga izin. Terus matur baca, HPT tidak, ya kan? Dan di Suara Aisyah itu sudah ada, saya lupa terbitan bulan apa. Kebetulan saya dibilang nulis karena satu yang harus nulis belum masuk ini biasa dibecok gitu ya. Akhirnya itu. Wah, berarti kan padahal apa? Dalam tafsir Muhammadiyah suami istri, gitu. Kalau yang mau melakukan puasa sunnah harus bermusyawarah. Jadi suami yang musyawarah sama istri, meskipun musyawarahnya tidak harus sunnah dibuka. Suami saya udah tahu kalau saya keletak-keletik belum subuh kok keletak-keletik kalian kosong gitu kan ya. Sapot akhirnya ikut puasa. Sekarang alhamdulillah suami saya rajin ikut-ikut lagi wong turun ya. Kosong. Baik, ini kalau nanti di sini amal usaha saya ingin tahu ya. Saya ternyata nanti keliru. Yang Aisyah boarding school SMP itu SD kabupaten. Oh, kabupaten. Oh, saya kan browsing ya foto-fotonya itu lah. Nah, ini refleksi saja lah, ya, refleksi saja. Kemarin bagus Mas Askuri ya, saya pikir memang perlu ya menjelaskan tentang Prof. Haror Bari. Ada apa guys, tahu nggak? Ya, gaya anak muda gitu kan. Baik, ini masing-masing. Jadi kekuatan ideologinya ya perempuan berkemajuan. Bayangkan tahun iyalah sejak 1917 kan ya, perempuan sudah pergi keluar. Ya, sudah 24 tahun 1924 itu sudah sampai keluar Jawa kan mana-mana. Sampai di 2026 Nyai Dahlan mimpin Kongres Perempuan di Surabaya. Itu kan karena Islam berkemajuan ya. Baik, ya. Kemudian ini karena bicara kepemimpinan perempuan maka saya ambil tarjihnya ya. Mulai dari Al-Baqarah ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, tidak sebut hanya laki-laki gitu kan ya. Tapi
tapi laki-laki dan perempuan. Tapi nanti yang di ini atau bab 71 ya, itulah menyebut bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya. Aulia bisa diterjemahkan penolong, saling kerjasama, tapi bisa aulia diterjemahkan menjadi pemimpin. Ya. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran, saya pikir sudah pernah dikaji. Hanya ada masalah kadang-kadang di sini, ada hadis ini. Layu lihat kalau walau amrahum ro'ata. Ini sudah dibahas di Adabul Mar'ah fil Islam tahun 76 di Dok, menyiapkan yang ibu sejak tahun 1972. Nah, ternyata ini jangan hanya dilihat matanya saja, termasuk tadi kalau hanya melihat matanya, ya perempuan harus izin, tapi harus dilihat apa sih sababul wurudnya, bagaimana nilai-nilai dasar dalam Islam. Ibadah itu laki-laki dan perempuan setara. Wasoimina, wasoiman. Al-Ahzab itu kan jelas. Jadi ini memaknanya beda karena ya, ini yang tadi ya, jadi ini menjadi pemimpin. Kemudian, ini saya kutipkan sengaja penjelasan dari Adabul Mar'ah fil Islam dan fikih perempuan yang masih menunggu tanfidz. Ya, tapi sudah keputusan Munas maka saya sampaikan. Ya, ini. Jadi boleh perempuan itu mau jadi apalagi RT ya, presiden itu aja loh boleh. Nah ini tadi penjelasannya tentang ini benar Kota Malang kan ini mas ya. Iya, ini penjelasannya tadi. Nah penjelasan hadisnya ini ya. Jadi hadis itu tidak diriwayatkan dari Abu Bakar yang cerita, tapi panjang. Tapi intinya itu tidak merupakan larangan, tapi adalah komentar Nabi kepada suksesi ya, dari kerajaan Persia yang dilanjutkan oleh anaknya perempuan, tapi tidak punya kompetensi. Kalau rektor sini bisa punya kompetensi, meskipun perempuan ya. Bu Bibit itu, Bu Dewi itu punya kompetensi meskipun perempuan ya. Baik, saya lanjut saja. Nah, ini enggak, jadi ini berkaitan dengan kita tidak hanya di Marok gitu kan ya, tapi adalah riayah ya. Maka ada etika. Saya sering menyampaikan ini bahwa ibu-ibu saya kalau ini dipilih gitulah ya. Ibu telah memberikan kepercayaan kepada kami itu amat sangat berat. Itu adalah mitsaqon ghalidh. Perjanjian yang kuat. Tapi kenapa sisa-sisa waktu? Ya, kadang-kadang sedih, mau apa saja susah karena saya nggak bisa. Maka kemarin Ibu Ketua Umum itu dibuat grupnya kami yang 13 sudah langsung menyampaikan. Pokoknya kita kalau sambil mohon untuk untuk ya diselake itulah ya. Jadi diprioritaskan. Mungkin ngajarnya dipindah, pamit di kampus itu. Tapi yang penting pekerjaan tanggung jawab harus ditunaikan. Ya. Jadi amanah mustaq. Ya, selanjutnya nanti saya akan memberikan yang melakukan. Ini ya sudah saya pikir regulasi. Ya, maka tadi keputusan muktamar akan menjadi program nasional. Nanti diturunkan ke Muslim, diturunkan ke Musda. Mungkin bisa bertambah, bisa berkurang, gitu kan? Atau mana yang panjenengan itu urgent, ya, dan itu khas Kota Malang. Tapi itu program yang itu harus diturunkan menjadi kegiatan, dijabarkan oleh para menjadi kegiatan. Ya, baik. Ada regulasi, kemudian ada strategi. Nah, mesti kita layakan. Ini lanjut saja lanjut. Nah, kita kan mau menopang. Ini juga sedang menyusun. Nah, jadi saya sekarang bukan membidangi kader, ya. Tapi masih diamanati membidangi tabligh, tapi dengan lembaga budaya, seni dan olahraga. Jadi sekarang yang bukan hanya lembaga kebudayaan, ya, karena debatable sejak zaman Muhammadiyah. Budaya itu ekspresi hidup semua.
semuanya itu ya masuk di situ. Hanya lembaga budaya tapi difokuskan pada seni dan olahraga, sehingga sampai umbilah nanti kita dakwah kultural gitu kan. Jadi ada matching dengan majelis taklim, nanti dakwah kultural dengan majelis taklim. Yes. Saya ingin waktunya saya ingin saya ingin langsung saja ke langsung saja ke program nasional. Ini kalau program nasional ya awalnya itu diawali dengan isu dan permasalahan, gitu. Tapi nanti yang 10 ada khusus isu strategis. Jadi kenapa di awal itu kita menggali, mengidentifikasi, itu dijawab dengan program. Nah, Al-Quran As-Sunnah Al-Quran, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini mungkin nanti yang cetak setelah ini akan kita cetak ada tambahan ini. Kemarin belum saya cek kok belum masuk ya. Risalah Islam berkemajuan, risalah perempuan berkemajuan. Itu adalah landasannya. Tujuannya. Nah ini kawan. Jadi tujuannya ini ada tambahan sedikit ya kita. Kalau dulu hanya penguatan dan pengembangan, sekarang ditambah peningkatan kualitas serta perluasan dakwah. Nah terutama kita dakwahnya ya nanti dakwah secara inklusif, meskipun sudah bukan hanya dimulai ya, sudah dilakukan, tapi ini harapannya nanti bisa masif gitu ya. Nah kemudian di prinsip ya nanti tadi berkaitan dengan jadi kita belum baru majelis program umum tadi sudah tanya. Memang di nomor 3 program bidang. Bidang ini belum tentu majelis, ini program bidang ya. Program bidang itu bisa dilakukan oleh majelis-majelis terkait, tapi memang ada leading sektornya. Kita tidak ada majelis ketahanan keluarga, nggak ada. Maka ini harus dilaksanakan oleh semua majelis dan lembaga. Nomor 3 berkaitan tentang bidang tabligh dan pemikiran keagamaan, ya. Karena ada permasalahan tentang keagamaan, tapi permasalahan tabligh malah tidak muncul. Ya kemudian tapi kita majelisnya tidak ada majelis pemikiran keagamaan, majelisnya tetap majelis tabligh. Ya, hanya tugasnya mengembangkan pemikiran keagamaan sesuai dengan konteks pada masa ini. Nah ini tentang program. Nah tentang RPD, kami mohon RPD ini nanti di musyawarah daerah di Musda itu menjadi salah satu materi untuk bisa dikaji, gitulah ya. Syukur kalau nanti monggo sebagai bagaimana teknisnya. Kemarin yang wilayah Muslim juga sudah kita kirim surat bahwa salah satu materinya di samping materi pokok ada materi risalah perempuan berkemajuan. Sebenarnya perempuan berkemajuan ya sejak 2014, gitu. Tapi ini dirumuskan menjadi dokumen yang mengembangkan dokumen yang sudah ada. Jadi bukan hal yang baru. Hanya saja memang fokusnya ini sesuai dengan konteks pada masa sekarang. Jadi misalnya, perempuan dalam kehidupan masyarakat, ya perempuan jadi hakim, perempuan itu kan sudah ada di Adabul Mar'afil Islam. Maka di sini kita kuatkan tentang perempuan dan intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini masih jarang perempuan masuk di situ. Tapi tetap mendasarkan pada nilai-nilai dasar Islam tentang iptek. Di Unisa ini pakarnya juga ini Mas Ashkuri ya. Ini ada mata kuliah iptek ya, integrasi ilmu pengetahuan Islam dan iptek gitu ya. Sehingga nanti yang jurusan biologi mana kan menafsirkan laqad khalaqnal insana min sulalah min tin. Nah, apa itu sulalah min tin? Alaqah seperti apa ya. Jadi ini seperti itu. Baik, saya rasa ini karakter ini Bu ya, ada 7 karakter iman dan takwa.
iman itu bukan hanya iman normatif gitu ya, tapi memang harus difungsikan. Bagi para pimpinan ya jelas bahwa iman itu berarti aman, gitu kan? Oh berarti kita kehadiran kita itu membuat aman, menghadirkan perdamaian. Iman berarti trust, iman antar percaya, sehingga ini adalah kepercayaan. Tadi mitakon, walido harus dipegang teguh, bukan hanya suami istri ya, tapi kita juga ini janji kita dengan organisasi. Saya pikir karena waktunya, ibu-ibu masih mau wisata religi lagi. Saya terus terang malah belum pernah kemana pun. Enggak yang kemarin ini. Malah saya malah belum pernah ke sana. Saya sama juga belum pernah, karena nggak pernah ada seminar di sama ya. Jadi saya itu pergi ke tempat-tempat wisata memang kalau ada kegiatan gitu ya, yang khusus datang ke sana sekali bareng-bareng. Kebetulan nanti dia, tapi kelihatannya PPH saya nggak pernah wisata ya. Wisatanya mau tamat. Makanya kurang lebihnya mohon maaf. Nasofinallah wa Bapak Syirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini satu ini amanah kepemimpinan. Nah, tidak etis mengejar-ngejar jabatan. Ya. Beruli itu suaranya tinggi terus ya. Tapi kan kita itu tidak harus yang suaranya paling tinggi jadi ketua. Ya, karena apa sih yang dibutuhkan? Menunjukkan PPAS ya. Yang ada dibutuhkan. Ya, maka kita dorong gitulah ya. Maka tapi memang betul lagi ya, ada keseimbangan antara yang senior dan junior. Karena saya sudah mantul, saya ini periode terakhir. Saya kemarin sudah mau mundur sebenarnya. Sudah sanggup karena ketika mengajukan permohonan usia saya belum 70 ya. Tapi ketika kok diundur, aduh ini saya tidak mau mundur sama Budia, nggak boleh sama nggak boleh. Saya mau mundurkan diri gitu loh. Ya sudah, seperti ini saya yang terakhir, itulah ya. Insya Allah mudah-mudahan bersyukur khotimah. Menikah Bu, jadi nggak boleh itu mengejar-ngejar jabatan, tapi mohon Bu Hera, nggak boleh menolak amanah kepemimpinan. Jadi kalau diberi amanah itu nggak boleh ditolak. Ya, makanya kepada Bu Bayu itu yang sambil nangis loh Bu. 13 orang itu, 13. Saya perlu duduk di sini. Dan saya baca PHIBM. PHIBM dalam organisasi. Kita tidak boleh mengejar-ngejar jabatan, tapi kalau diberi amanah tidak boleh menolak. Ya, sambil nangis ya, kita dorong bersama. Maka Tuhan kurang banyak mohon maaf. Nasofinallah wa Bapak Syirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wajah saya madrasah ideologi. Oh, alhamdulillah. Iya. Kota Malang apa Kota Malang? Kota Malang. Ya sama adiknya enggak. Saya yang tadi yang boarding school ya. Iya.